Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan pujian dan doa sebagai wujud terima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di sini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu dan pimpinlah agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengarkan, meneguhkan iman percaya kami dan mengubah hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat Advent Amanginang. Pada hari ini di Minggu Advent kedua, Tuhan berbicara di tengah-tengah kita lewat Injil Matius pasal 3 ayat 1 hingga ayat 12. Matius 3 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini kita melihat keadaan di tengah-tengah negeri kita, secara khusus di Pulau Sumatera, 3 provinsi yang terdampak bencana alam. Di bawah langit yang sama kita melihat ada tangisan, ada jeritan,
ada kesulitan, duka yang dilanda oleh saudara-saudara kita. Namun di bawah langit yang sama juga kita melihat ada sukacita, di mana kita sedang mempersiapkan diri, bahkan sudah merayakan Natal, baik dalam persekutuan marga, gereja, sekolah, tempat kita bekerja. Pada hari ini di Minggu Advent kedua, Tuhan berbicara di tengah-tengah bangsa kita secara khusus dalam persekutuan kita pagi hari ini, menceritakan tentang salah satu tokoh dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Dia dikenal sebagai perintis Sitotas Nambur, perintis kedatangan Sang Mesias, dan nama itu tidak asing lagi bagi kita, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah anak dari Imam Zakaria dan Elisabet, pasangan yang sudah lanjut usia, dan menurut cerita Alkitab semulanya Elisabet adalah mandul. Malaikat Gabriel memberitahukan kepada Zakaria bahwa anaknya yang akan lahir itu akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya, dan akan mempersiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ia tidak berkhotbah di sinagoge, dia tidak mengajar di sana. Sinagoge sebagai tempat ibadah orang Yahudi pada umumnya. Tapi ia berseru-seru di padang gurun. Inilah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh Nabi Yesaya yang berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ternyata itu adalah suara Yohanes Pembaptis. Katanya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yohanes justru berseru-seru di padang gurun? Bukankah padang gurun adalah tempat yang sunyi? Padang gurun bukan hanya tempat geografis, tetapi juga sebagai simbol teologis dan rohani yang sangat kaya makna. Padang gurun sebagai tempat perjumpaan dengan Allah. Di sana Allah membentuk umatnya, seperti dalam cerita pemanggilan Musa dan pembentukan selama 40 tahun umat Israel menjadi bangsa Allah. Padang gurun juga sebagai simbol keterpencilan dan kemurnian. Tempat sunyi, jauh dari kota, jauh dari keramaian. Tetapi padang gurun adalah tempat yang murni dari pengaruh dunia. Yohanes tinggal di sana. Dia memakai pakaian bulu unta dan makan belalang serta madu hutan. Yohanes menunjukkan hidup yang sederhana, terpisah dari kenikmatan dunia, sehingga suaranya benar-benar murni berasal dari Allah. Secara rohani, padang gurun menggambarkan tempat di mana manusia itu dikosongkan dari kesibukan dunia, supaya manusia itu benar-benar dapat mendengar suara Tuhan. Padang gurun adalah tempat persiapan dan pembaharuan rohani. Kita bisa melihat tadi dalam ayat khotbah ini bahwa orang-orang banyak datang kepada Yohanes, menemui Yohanes di padang gurun. Mereka meninggalkan kota mereka meninggalkan kenyamanan mereka di Yerusalem atau Yudea. Ini adalah sebuah tindakan simbolis meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan yang lama. Dan Yohanes memanggil mereka untuk bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan sebagai lambang dari kelahiran kembali rohani mereka. Dan yang berikut, makna padang gurun dalam pengalaman rohani orang percaya masa kini masih sangat dalam dan sangat relevan. Amang-inang saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun sering
digunakan sebagai metafora atau gambaran untuk masa-masa sulit kita. Masa-masa sunyi, kesendirian, atau padang gurun ini juga bisa sebagai bentuk gambaran atau metafora dari kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan. Namun justru di sanalah Allah membentuk dan memperbaharui hati umatnya. Meski tampak sunyi, padang gurun sering menjadi tempat di mana suara Tuhan terdengar paling jelas. Dalam kesendirian, dalam keheningan, manusia lebih mampu mendengar dan merenungkan maksud Allah dalam hidupnya. Padang gurun meski tampak keras, secara kita lihat tidak ada air atau seakan-akan tidak ada kehidupan di sana, tetapi padang gurun bukan tempat penolakan Allah, tetapi tempat pembuktian kesetiaan Allah. Bahkan di padang gurun jugalah Allah memberi manna, Allah memberi air dari batu dan tiang awan serta tiang api, simbol bahwa Allah tetap menyertai di tengah-tengah kesulitan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang percaya masa kini, hal ini cukup menjadi pengingat bahwa kasih karunia Allah tetap cukup bagi kita, bahkan di masa tergelap dalam hidup kita. Itulah sekilas tentang padang gurun. Nah, sesuai dengan seruan Yohanes Pembaptis, khotbah kali ini berseru kepada kita tentang pertobatan. Amanginang remaja Naposo Bulung, mari kita memaknai Advent ini bukan hanya sekedar dekorasi Natal yang bagus, lampu yang gemerlapan, persiapan Natal yang mewah, seragam merah, hijau, gold, putih, ungu dan lain sebagainya, makan bersama sepuasnya hingga pulang ke rumah membuang plastik. Tapi hal yang sangat mendasar adalah bagaimana Natal yang kita rayakan, perayaan-perayaan Advent yang kita rayakan adalah jalan kesempatan bagi kita tetap memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam hati, dalam keluarga, dalam gereja, dalam kehidupan kita. Ini sebuah gambaran ibarat tamu akan datang ke rumah kita, sementara kita tidak mempersiapkan apa-apa. Seluruh rumah masih berantakan. Lalu tamu yang akan datang tadi mau duduk di mana? Dalam masa Advent ini kita kembali diingatkan untuk menantikan kedatangan Yesus dalam sebuah kehidupan dalam pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya adalah hidup yang senantiasa menuju pembaharuan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, hidup kita diharapkan oleh Tuhan adalah menuju suatu pembaharuan. Jadi grafik yang diharapkan bukan menurun, bahkan semakin mengerucut ke atas. Ini adalah sebuah gambaran kehidupan yang mengarah ke arah yang lebih baik lagi. Semakin tua, semakin dewasa, semakin banyak tahun-tahun kehidupan yang kita lalui, berarti damai, kesabaran, kebaikan, pengampunan, kasih, dan segala hal yang mencerminkan kasih setia Tuhan menjadi hal yang terutama bagi kita. Seperti padi yang semakin berisi, ia akan semakin menunduk, ya. Nah, jadi kehidupan orang percaya yang Tuhan harapkan dari waktu ke waktu adalah seperti padi tadi. Semakin banyak nilai-nilai yang diperoleh, semakin banyak pengalaman kehidupan yang dilalui, justru membawa hidup ke dalam kerendahan hati yang lebih lagi. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah hidupmu tetap berakar dalam Dia, berakar dan tumbuh juga di dalam Dia, dibangun di atas Dia, makin teguh dalam iman,
menurut firman-Nya, taati perintahnya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup yang bertransformasi itulah hidup yang dikehendaki oleh Allah. Hidup yang disertai dengan pembaharuan. Dalam teks ini kita bisa melihat ada perubahan yang terjadi. Biasanya orang-orang berdatangan kemana? Ke sinagoge. Namun di sini kita melihat orang-orang banyak berdatangan mengaku dosanya dan dibaptis di Sungai Yordan. Mereka mendengar seruan dari Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selain itu, namun kita bisa melihat ada perkataan Yohanes Pembaptis yang sangat frontal, yang sangat keras, yang diutarakan kepada orang Farisi dan Saduki. Siapakah kedua orang yang disebutkan dalam nas ini? Orang Farisi dan Saduki adalah dua golongan atau sekte keagamaan utama di kalangan bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Orang Farisi dianggap sebagai kelompok taat hukum Taurat, dan mereka berusaha memelihara, menjaga kemurnian hidup berdasarkan peraturan agama. Sedangkan orang Saduki merupakan golongan imam dan bangsawan yang memiliki posisi tinggi di bait Allah. Mereka disebutkan di dalam nas ini, "Hai kamu keturunan ular beludak." Tentu ini adalah sebuah perkataan yang sangat menyakitkan hati. Bayangkanlah amang inang, perkataan yang diutarakan oleh Yohanes ini disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang rajin beribadah, yang rajin membaca kitab suci, yang rajin berdoa, yang rajin menyampaikan persembahannya. Tapi ada sebutan, ada perkataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, "Hai kamu keturunan ular beludak." Kaum Farisi dan Saduki adalah sebagai gambaran, sebagai pemangku jabatan tertinggi atau orang-orang terpandang dalam agama atau bangsa Yahudi. Kalau kita dapat merenungkan amang inang, firman ini sangat relevan sekali bagi kita semua yang hadir sekarang, dan sangat relevan secara khusus, secara umum untuk bangsa Indonesia. Agar setiap pejabat yang memiliki jabatan, yang memiliki kesempatan untuk ambil bagian dalam politik atau memikirkan kepentingan hidup masyarakat, supaya berhati-hati. Supaya berhati-hati tetapi bersungguh-sungguh menghidupi apa yang difirmankan oleh Allah dalam kehidupan kita. Pada nas ini konteksnya orang Farisi dan Saduki terjadi ketidakadilan kepada orang-orang lemah. Mereka berlaku tidak adil saat itu. Terjadi ketidakadilan, terjadi terjadi penindasan kepada orang-orang yang lemah. Ini menjadi sebuah sorotan peringatan yang sangat keras. Dan jangan menyangka kalau posisi itu bisa melepaskan atau bisa menghindari hukuman atau amarah murka Allah yang akan datang. Ternyata posisi dalam keagamaan atau kehidupan rohani tidak menjamin bahwa kita sudah benar-benar hidup di dalam pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam firman yang kita dengar, kita renungkan, kita baca, kita gumuli hari demi hari? Ternyata itu semua tidak dapat menghalang murka yang akan datang. Semua akan terlihat sangat jelas. Tetapi Tuhan mau dari kita hidup baru dan bertobat. Yang berikut kita akan melihat dari teks ini, Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun Yudea dengan pesan yang sangat sederhana kepada kita. Sederhana namun tegas. Katanya, bertobatlah. Kehadiran Yohanes bukan datang membawa hiburan, bukan datang membawa tren masa kini atau kata-kata manis,
melainkan panggilannya untuk perubahan hati. Pesan ini bukan hanya untuk masa lalu, tetapi ini sangat relevan untuk semua kalangan, baik orang tua yang sudah lanjut usia, orang-orang muda, atau bahkan generasi Z. Di tengah dunia yang serba cepat, serba digital, dan penuh dengan distraksi. Oleh sebab itu marilah kita amang-inang renungkan bersama, mari kita simak dan lakukan bersama. Yang pertama, melalui khotbah ini ternyata bertobat bukan sekedar merasa bersalah. Saat kita mengutarakan kata-kata yang menyakiti hati sesama kita, hati suami, hati istri atau anak-anak kita, dan kita katakan kita menyesal dengan perkataan itu, ternyata pertobatan tidak hanya sampai pada perasaan menyesal. Dalam bahasa Yunani dikatakan bertobat itu adalah metanoia, berubah pikiran dan arah hidup. Bukan sekedar berkata maaf Tuhan, ampun Tuhan, tetapi berbalik dari gaya hidup lama menuju arah yang Allah kehendaki. Bertobat itu bukan hanya sekedar sadar tentang kesalahan, tetapi menghentikan pola hidup yang lama. Contohnya, menghentikan pola hidup yang berpusat pada diri sendiri dan mulai menanyakan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Apa yang Tuhan mau dari hidupku yang masih bisa merayakan Natal hari ini, masih bisa beribadah. Apa yang Tuhan mau dari hidupku, melihat saudara-saudaraku di 3 provinsi daerah di Sumatera ini yang sedang kehilangan, berduka, kehilangan harta benda yang mungkin selama ini mereka cari dengan penuh perjuangan, yang terkadang orang bisa menggantungkan harapan di sana, ternyata itu bisa sirna hanya sekejap saja. Apalagi contoh yang mungkin bisa kita lakukan, meninggalkan kebiasaan kompromi kecil dengan kebohongan, hubungan toksik atau konten yang menumpulkan hati, menghentikan sungut-sungut, menghentikan iri, tetapi mulailah bersyukur mulai dari hal-hal yang kecil dan akan membawa kita pada sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi sejauh mana kita mensyukuri keberadaan kehidupan kita. Yang berikut, kerajaan surga itu bukan sekadar tempat di atas sana. Kalau kita mendengar ya di surga menggambarkan tempat yang indah, yang tidak ada lagi tangis, ternyata bukan sekedar tempat di atas sana. Kalau Yohanes berkata kerajaan surga sudah dekat, artinya pemerintahan Allah itu sudah mulai hadir di sini, di bumi ini melalui Yesus Kristus. Nah, jadi kerajaan Allah itu bukan cuma nanti setelah kita mati, maka akan dinyanyikan molo masih holhomu sediau ingok mana di surgoi doau. Tidak hanya itu, tetapi kerajaan Allah itu bisa dialami hari ini. Saat kamu memilih, saat kita memilih kasih daripada kebencian, saat kita memilih untuk memaafkan, saat kita memilih jujur daripada pencitraan, saat kita memilih setia daripada popularitas. Kerajaan Allah itu dekat dan Yesus ingin memerintah di dalam hati setiap orang percaya. Itulah kerajaan surga. Itu bukan hanya tempat di atas sana setelah kita mati nanti, tapi di sini, di rumah kita, di rumah tangga kita, bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita, akan memeranggi dalam gereja kita, dalam punguan kita. Yang berikut, pertobatan itu harus menghasilkan buah. Di ayat 8, pertobatan sejati menghasilkan buah. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan adalah perubahan yang nyata,
bukan sekedar posting ayat Alkitab di sosial media. Buah pertobatan adalah cara memperlakukan orang lain dengan empati, merasakan apa yang dapat dirasakan orang lain, memahami dukanya, bukan hanya untuk menghakiminya atau menilainya benar atau salah. Pertobatan adalah keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merusak diri, secara khusus untuk para pemuda, ya, remaja yang mencari jati diri. Kamu harus berani berkata tidak kalau hal itu merusak dirimu. Jangan karena takut dikatakan kolot, tidak maju, ya. Kamu harus berani berkata tidak kalau itu memang benar-benar merusak dirimu dan bertentangan dengan firman Tuhan. Pertobatan juga adalah kerendahan hati untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Nah, jadi tidak cukup hanya salah maau inang nigeleku, salah maau amang, salah maau bapa, aku minta maaf, tetapi pertobatan adalah saat kita juga mau meminta maaf. Bukan menghitung, saya sudah melakukan ini kepada kamu, saya sudah melakukan ini kepada kamu, tetapi kamu kenapa begini, mengapa demikian? Karena setiap orang tidak ada yang sempurna melakukan kebenaran seutuhnya dalam hidupnya. Yang berikut dikatakan ada api dan Roh Kudus. Api punya dua makna, sebagai pemurnian dan penghakiman. Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita untuk tetap berjuang. Roh Kudus memberdayakan kita dan saudara-saudara kita yang terdampak bencana untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan. Amang inang dalam teks ini dikatakan, dalam penantian ini dikatakan Yesus akan datang membawa transformasi. Ia datang bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga mengubah. Bagi orang percaya, Roh Kudus sebagai kekuatan untuk memberdayakan kita. Bagi orang-orang yang bersedih, yang berduka, yang mengalami penderitaan, Roh Kudus menjadi semangat untuk tetap bertahan hidup. Tetapi jangan lupa, Roh Kudus juga membakar. Membakar apa? Mereka yang masih nyaman, yang masih terus-menerus korupsi, yang masih terus-menerus mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi, mereka yang berpesta pora sementara tetangganya kelaparan, mereka tidak akan lolos dari api penghakiman. Kristus datang. Kristus tidak datang hanya untuk membuat orang semua nyaman, tetapi Dia datang juga untuk memurnikan. Dia datang untuk menyucikan. Dia datang untuk membakar yang sombong. Amanginang, mau disucikan atau dibakar? Pilihan ada di tangan kita hari ini. Kehadiran Tuhan nantinya jangan kita pikir membawa kabar bahagia, tetapi juga adalah sebuah penghakiman bagi setiap orang yang jauh dari Dia. Untuk itu, kemana kita pakai waktu ini, masa-masa Advent ini? Pesan Yohanes masih sama kuatnya untuk kita. Bertobat, ubah arahmu, karena kerajaan sorga sedang mengetuk pintu hatimu. Pertobatan bukan hilang kebebasan, tetapi menemukan arah hidup sejati di bawah kasih dan pemerintahan Kristus. Oleh sebab itu, Amang Inang, yang terakhir sekali dari khotbah ini, tadi dari nyanyian pengantar khotbah dikatakan, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Semua batu sandung singkirkan, timbunlah lembah, ratakanlah yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Kalau ini masih ada dalam hati kita, kalau batu, kerikil, tembok, atau hal-hal yang bengkok dan miring masih ada di dalam diri kita, ratakanlah. Segera siapkan jalan bagi Tuhan,
Karena percuma kita merayakan Natal berkali-kali, tapi kita tidak mampu mengampuni, kita tidak mampu memaafkan, kita tidak mampu menerima saudara-saudara kita. Ya Amanginang, marilah kita merayakan penantian ini karena kita hidup di antara yang sudah dan yang belum. Yesus sudah datang, itulah yang kita rayakan melalui kelahirannya. Dan Yesus juga belum datang pada hari penghakiman. Kita hidup di antara Advent yang pertama dan Advent yang kedua. Maka marilah terus berharap, berjuang dalam kehidupan menurut kehendak Tuhan. Singkirkan dari hati kita amanginang yang menjadi penghalang kehadiran tempat tinggal Tuhan kita untuk bekerja. Hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa.